Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kajian juz amma pada malam ini kita sampai di tafsir surat Al-Ikhlas. Namun sebelumnya saya mengingatkan kembali tentang pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Pentingnya kita mempelajari Al-Quran, memahami, mentadaburi, karena itu akan menghasilkan kehusuan dan juga akan menghasilkan dari kelembutan hati. Munculnya dari Al-Quran itu, ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadikan hati itu lunak, sehingga mudah untuk diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah untuk mencapai ketakwaan. Di antaranya diterangkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang hatinya lembut ketika mendengarkan Al-Qur'an. Ini surat apa ini? Surat Al-Maidah, ini ayat berapa? Ayat 83. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sami'u," apabila para sahabat itu mendengar, "ma unzila ilar rasuli," apa yang diturunkan kepada ar-rasul. Apa itu? Al-Qur'an. Taro, kamu lihat mereka, a'yunahum tafidu minad dam'i, mata-mata mereka mengeluarkan air. Artinya apa itu? Menangis. Ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Di antara cirinya, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, menangis. Menangisnya ini tanda bahwa dia itu hatinya apa? Lembut, hatinya lunak. Nah, mimma arafu, karena mereka tahu, minal haq, bahwa yang didengarkan itu adalah al-haq, kebenaran. Yaquluna, mereka mengatakan, Rabbana amanna, ya Rabb kami beriman. Faktubna, maka jadikan kami ma'as syahidin, bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran. Ayat ini sangat jelas sekali bagaimana sifat orang-orang yang beriman ketika mendengar Al-Quran. Maka ini perlu dilatih pada hati-hati kita. Mungkin kita jarang atau tidak pernah menangis, meneteskan air mata ketika mendengar Al-Quran. Malah kadang gak suka, malah kadang membenci daripada Al-Quran. Lebih senang musik malah. Begini orang-orang beriman Allah terangkan. Saya tidak akan baca tafsirnya karena panjang. Di surat Al-Anfal ayat 2 Allah mengatakan ini ya, innamal mu'minuna, kata Allah,
Sesungguhnya orang-orang beriman alladzina idza dzukirallahu wajilat apa itu? Qulubuhum. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Ini juga perlu kita latih mungkin. Ini orang-orang yang beriman itu seperti itu. Kalau kita belum getar hati ketika disebut nama Allah, maka kualitas iman itu yang belum sampai ke sana. Perlu untuk dibina, ditingkatkan, diperbaiki lagi. Bagaimana meningkatkannya? Dengan menambah mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Karena sekali lagi bahwa Al-Quran atau ayat-ayat yang Allah turunkan itu adalah ayat-ayat yang bisa atau mampu meluluhkan, melembutkan hati-hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan pada orang-orang beriman ayat-ayat Allah, zadadhum imanan, bertambah keimanannya. Ini akan kita bahas nanti surat Al-Ikhlas. Harapannya seperti itu. Apa harapannya? Menambah keimanan. Nah, karena tingkatan orang itu tergantung, derajat manusia itu tergantung tingkat dari imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Kalau di surat Az-Zuhruf ayat berapa? Ayat 36. Oh, bukan ya, yang surat Maryam. Ini ya. Surat Maryam Allah terangkan di sini. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dan kita memohon setiap sholat agar digolongkan termasuk orang-orang yang diberi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Wa mimman hamalna ma'anuh, dan orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan keturunannya Nabi Ibrahim. Wa Israil, wa mimman hadaina, dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk. Wajtabaina, dan kami pilih. Ini Allah sebutkan sifat orang-orang mulia, orang-orang pilihan dari kalangan para nabi. Idza tutla alaihim, apabila dibacakan pada mereka ayatul Rahman, ayat-ayat Allah, kharru sujadan. Kharru artinya tersungkur, sujadan sujud, wabukian, dan menangis. Nah, kalau antum baca tafsir ayat-ayat tadi, sebaliknya orang-orang yang tidak sampai ke sini menunjukkan bahwa hatinya belum lembut. Nah, masih kasar, masih keras. Hati yang keras itu hati yang jelek. Allah mengatakan wailun lil qasiyati qulubuhum an dzikrillah. Celaka orang yang keras hatinya dari peringatan Allah. Peringatan Allah itu maksudnya Al-Quran.
tidak mau menoleh kepada Al-Quran, pura-pura tidak tahu. Nah, maka orang yang berpaling dari Al-Quran atau tidak menghiraukan kepada Al-Quran, Allah katakan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dari Al-Quran, kehidupan mereka adalah kehidupan yang sengsara. Walaupun hartanya sebanyak apapun, misalnya nafsunya terpenuhi, semua yang diinginkan, itu tidak akan mencapai ketenangan, kebahagiaan. Nah, ketenangan itu kebahagiaan bersama Allah. Sebagaimana firman-Nya, ala gimana itu ta'in tatmainnul qulub ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu akan tenang. Di antaranya mempelajari Al-Quran itu mengingat Allah, karena ini adalah sifat Allah. Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Itu tadi ayat ada yang menerangkan orang-orang mulia ketika mendengar ayat-ayat Allah itu menangis. Begitu Rasulullah SAW menangis ketika membaca, pernah mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, biarkan aku mau sholat. Kata Aisyah, ya Rasul, aku ini ingin selalu dekat denganmu, aku sangat mencintaimu, biarkan aku sholat. Kemudian Rasul sholat, berdiri nangis, sujud menangis, ketika duduk menangis sampai basah lehyahnya, sampai basah bajunya, sampai basah itu tanah yang beliau tempati. Begitu. Cuma nangisnya beliau tidak berot-berot, bahasa kita itu apa? Tidak meraung-raung. Nah, kata Rasul diterangkan seperti air yang mendidih nangisnya Rasul. Tapi nangisnya itu buah dari rasa takut dan buah dari rasa harap, juga buah dari rasa cinta. Tiga apa tadi? Takut kepada Allah, takut kepada azab Allah yang sangat mengerikan. Kemudian berharap pahala amalan kita, iman kita, ketakwaan kita, ketaatan kita itu diterima, dan muncul kecintaan kepada Allah, itu bikin hati itu menangis. Nah, mempelajari ayat-ayat hadis-hadis yang sahih itu buahnya seperti itu. Nah, kata di sini wabukia. Adapun kalau berpaling dari Al-Quran, pura-pura tidak tahu, Allah terangkan di sini surat Az-Zukhruf. Wa may ya'su, orang yang ya'su itu pura-pura nggak kelihatan atau tidak menghirau, an dzikrir rahman, dari Al-Quran, dari peringatan Allah. Nuqayyid lahu syaitanan, kami berikan padanya, kami serahkan dia syaitan atau pada syaitan. Artinya Allah berlepas diri, yang memimpin dia adalah syaitan. Fahuwa lahu qarinun, maka dia itu bagi orang yang berpaling dari Al-Quran menjadi qarin. Apa qarin? Pendamping. Wa innahum, sesungguhnya setan itu la yasuddunahum anis sabil, setan itu akan memalingkan mereka dari jalan yang benar, dari siratal mustaqim. Susahnya mereka ini, wa yahsabuna, mereka itu mengira annahum muhtadun, bahwa mereka berada di atas petunjuk, padahal bukan dari Al-Quran. Menunjukkan bahwa petunjuk itu yang bisa menyelamatkan manusia hanya dua, Al-Quran sama As-Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara,
lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan sesat selama berpegang pada keduanya, kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Hatta idza ja'ana, sampai ketika mereka datang pada kami nanti pada hari kiamat, qala ya laita baini wa bainaka, celakalah aku denganmu ini, bu'dal masyriqa ini, sekiranya aku denganmu itu sejauh timur dan barat. Fabi'sal qarin, sangat jelek pendamping mereka. Betapa jeleknya pendamping mereka. Nah, ini merupakan ketentuan dari Allah, sunnatullah, bahwa barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau memahami dan tidak mau mengamalkan Al-Quran, hukumannya apa? Diserahkan oleh Allah kepada syaitan. Tentu kita akan tahu, semua kita tahu, kita sudah maklum bahwa syaitan itu tidak ada tujuan utamanya kecuali mengajak pengikutnya ke neraka. Walan yanfa'ukum al-yauma, penyesalan itu tidak ada manfaatnya bagi kalian pada hari ini, kata Allah. Idzalamtum, karena kalian orang yang zalim. Orang yang zalim adalah orang yang berpaling dari Al-Quran. Nah, karena Allah mengarahkan, menunjukkan agar kita ini bersama Al-Quran. Annakum fil adabi mustarikun, bahwa kalian nanti bersama syaitan, bersama, mustarikun, bersekutu. Nah, itu diantara sedikit mukaddimah ayat-ayat pentingnya bagi kita untuk apa? Mempelajari Al-Quran. Dan karena Al-Quran yang selalu kita baca adalah dalam sholat adalah di juz amma, maka kita kembali melanjutkan pelajaran juz amma. Kita sudah sampai surat Al-Ikhlas. Nah, tadi mukaddimah agar kita semangat belajar Al-Quran. paling disukai untuk didengarkan itu Al-Quran. Lihat tadi bagaimana Allah menceritakan hamba-hamba pilihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat. Bismillah. Al-basmalatu sabaqal kalamu 'alaiha, tentang basmalah sudah lewat pembahasannya. Dzukira, disebutkan, fi sababi nuzuli hadhihi surah, sebab turunnya surat ini. Annal musyrikina, bahwa orang musyrikin, awil Yahuda, atau orang Yahud, qalu, mereka mengatakan, lin nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sif lana rabbaka, sifatkan pada kami bagaimana sih ciri-ciri Rabbmu, wahai Muhammad. Nah, fa anzalallahu hadhihi surata, maka Allah turunkan surat ini sebagai apa? Jawaban kepada pertanyaannya musyrikin. Kul, katakan Muhammad atau sampaikan, al-khitabu lirrasul alaihi salatu wassalam. Khitab itu artinya yang diajak bicara di sini oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil ummati aidan, juga umatnya, bukan hanya pada beliau. Nah, suruh sampaikan oleh Allah, kita juga diperintah oleh Allah untuk menyampaikan pada orang-orang musyrikin, orang-orang Yahudi, bahwa Allah itu satu, tidak tiga, nah, tidak lebih atau dua, nah, tapi apa? Satu. Maka Allah kafirkan dalam banyak ayat orang-orang yang mengatakan Allah itu, Tuhan itu tiga. Itu dikafirkan oleh Allah. Di surat Al-Maidah bisa dilihat di sana ayat-ayatnya. Huwa,
Huwa ini yang dimaksud ya. Kalau diterjemah ini dia. Ini kata ganti. Bahasa Arabnya domir. Di sini kata beliau domirus sya'ni indal mu'ribin. Huwa ini namanya domir sya'an. Ini juga istilah nahwu ya, istilah bahasa Arab. Domir sya'an itu adalah kata ganti yang diterangkan maknanya oleh kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya itu apa? Allahu ahad. Katakan Muhammad, dia itu Allah satu. Allah satu itu menerangkan huwa, menerangkan dia. Nah, walafzul jalalati lafaz jalalah Allah huwa khabarul mubtada. Mubtadanya ya huwa ini mubtadanya. Mubtada itu subjeknya. Ini predikat penjelas. Wa ahadun khobarun sani. Ini khobar kedua, penjelas kedua. Nah, Allahu somad jumlatun mustaqillatun. Allah ini kalau diterjemah diartikan apa? Allah tempat bersandar. Iya. Ini jumlah tersendiri. Nah. Allahu ahad ay huwa Allahu alladzi tatahaddatsuna anhu. Allah itu adalah yang kamu bicarakan, yang kamu perbincangkan sehari-hari, Allah. Wa tas'aluna anhu, dan kamu tanya-tanya. Nah, itu Allah. Ahadun ay mutawahhidun bijalalihi wa izmatihi. Allah itu satu, tunggal, kemuliaan dan keagungannya. Laisa lahu mathilun. Allah itu tidak ada yang semisal. Nah, kalau semisal mungkin hanya nama. Misalnya Allah Maha Penyayang, manusia sayang misalnya. Allah punya mata, manusia punya mata, sama-sama punya mata. Sama namanya tapi hakikatnya tidak sama, karena Allah itu laisa lahu mathilun. Wa laisa lahu syarikun, tidak ada sekutu. Tidak ada yang sama dengan Allah. Bal huwa mutafarridun, bahkan Allah itu sendiri, menyendiri. Bil jalali wal izmati, ketinggian dan keagungannya azza wajal. Allahu samad jumlatun mustaqillatun bayyanallahu ta'ala annahu as-samad. Di sini Allah menerangkan tentang dirinya bahwa Allah itu as-samad. Ajma'a ma qila fi ma'nahu annahu al-kamil fi sifatihi. As-samad itu maknanya al-kamil, yang sempurna sifat-sifatnya. Alladzi iftaqarrat, yang butuh, ilaihi, kepadanya, kepada as-samad ini, jami'u makhluqatihi, seluruh makhluknya. Nah, itu as-samad. Maka seluruh makhluk butuh Allah, kalau Allah tidak butuh makhluk. Nah. Faqad ruwiya an Ibni Abbasin, telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annas-samada, bahwa as-samad huwa al-kamilu. Kata Ibnu Abbas, as-samad itu artinya yang sempurna fi ilmihi, ilmunya. Nah, sempurna ilmunya. Al-kamilu fi hilmihi, sempurna hilmnya. Hilm itu kuasa, tapi apa ya, misalnya orang berbuat salah ya, itu dia mampu untuk menyiksanya, tapi oleh Allah ditahan, tidak segera disiksa. Para pendosa-pendosa tidak segera disiksa, ditunggu oleh Allah, diberi waktu untuk
supaya mungkin dia masih mau tobat. Nah, tidak langsung begitu berbuat dosa langsung dihukum. Kenapa kok gak langsung? Padahal Allah itu kuasa. Karena Allah itu hilm. Kalau begitu apa hilm artinya? Tadi itu maknanya. Kalau begitu diartikan apa hilm? Nah, kalau orang itu disalahi misalnya, dia tidak bisa membalas, tidak bisa membalas perbuatan orang yang menyalahi dirinya karena dia lemah, itu bukan hilm. Tapi kalau Allah kan maha kuasa, maha mampu menyiksa siapapun dari makhluknya yang durhaka, Allah mampu. Tapi oleh Allah ditunda. Kenapa? Karena Allah itu hilm, sempurna hilmnya Allah. Dan itu sifat sempurna. Kalau kita digoda anak, digoda istri, enggak langsung mencak-mencak, ngamuk-ngamuk. Nah, banyak memberi udzur misalnya, itu karena itu termasuk apa? Sifat hilm. Orangnya disebut halim. Al-kamilu fi izzatihi. Allah sempurna dalam izzahnya. Izzah itu ada 3. Izzatul qadar, maha perkasa. Kedudukan Allah itu namanya izzatul qadar. Izzat yang kedua izzatul qadar, izzatul qahar. Qahar itu artinya memaksa. Artinya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Yang ketiga namanya izzatul imtina. Imtina itu tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Karena Allah itu maha izzah, maha perkasa. Itu mana apa ini? As-somad. Al-kamilu fi kudratihi, sempurna dalam kekuasaannya. Ila akhiri ma dzukira fil athar, sampai terakhir tidak disebutkan di sini. Nah, wahada yakni, tapi intinya annahu, bahwa as-somad itu maknanya mustaghnin. Allah itu mustaghnin, cukup, an jami'il mahlukati, dari seluruh makhluk. Nah, kalau makhluk itu sama sekali tidak cukup. Makanya penyakit orang yang bisa menghalangi dari kebenaran itu perasaan cukup. Karena sudah banyak uangnya, merasa cukup, nggak perlu belajar, nggak perlu ngaji misalnya. Nah, itu salah. Karena manusia tidak cukup dengan begitu. Atau karena jabatannya tinggi. Nah, di surat Al-Alaq Allah katakan ar-ra'a hustaghna. Mereka itu melihat dirinya cukup, merasa cukup. Wis, yang penting seperti inilah. Nah, walaupun tidak belajar agama. Li'annahu kamilun, karena tadi ya makna as-samad, Allah itu cukup. Nah, tidak butuh lagi pada makhluknya. Kenapa tidak butuh makhluk? Li'annahu kamilun, karena Allah itu kamil, sempurna. Wa warada aidan, juga ada tafsiran lain tentang as-samad. Fi tafsiriha annas samad, bahwa samad itu huwa alladhi tasmudu ilaihil khalaiku fi hawaijiha. As-samad itu adalah yang kembali kepadanya seluruh makhluk, atau bersandar kepadanya seluruh kebutuhan makhluk, seluruh yang dibutuhkan makhluk. Seperti kita misalnya butuh suara untuk bicara. Nah, ini untuk bisa bicara kita ini butuh kepada yang memberi suara, yaitu Allah. Kita punya mata, butuh untuk bisa melihat. Orang butuhnya kita kepada Allah agar oleh Allah diberi kemampuan melihat. Ini yang dimaksud dengan apa? As-samad. Maka semua kebutuhan makhluk itu kembali kepada Allah, karena Allah itu punya nama apa? As-samad.
Maka tidak ada yang terlepas dari seluruh kebutuhan makhluk itu, tidak lepas dari karunia Allah dan butuh kepada Allah, karena Allah itu as-samad. Wa hadza yakni, yang dimaksud di sini anna jami'al makhluqati, bahwa seluruh makhluk muftaqirratun, butuh ilaihi, kepadanya. Wa ala hadza fayakunul ma'nal jami' lis-samad, sehingga kesimpulan makna as-samad, makna yang global dari as-samad, makna yang mencakup dari as-samad, al-kamilu fi sifatihi, sempurna sifat-sifatnya. Nah, kalau nama-namanya itu apa? Husna. Kalau sifat-sifatnya apa? Kamil, sempurna. Kalau perbuatannya, jadi ada nama Allah, ada sifat Allah, ada perbuatan Allah. Kalau namanya disebut apa? Husna. Kalau sifatnya kamil, sempurna. Kalau perbuatannya penuh hikmah. Apa hikmah? Hikmah itu bijak, ya. Hikmah itu bijak. Seperti Allah membuat neraka, itu bijak apa enggak? Bijak. Allah membuat kemaksiatan, Allah membuat kejelekan, itu semua hikmah. Nah, itu perbuatan Allah. Semua yang ditakdirkan oleh Allah, baik itu takdir yang manis atau yang pahit, takdir enak maupun takdir tidak enak, itu mengikuti apa? Hikmah Allah. Ada hikmahnya. Fakir misalnya, kenapa orang itu ditakdirkan fakir? Karena Allah tahu kalau dia dibikin kaya, maka kekayaannya menghalangi dia dari kebenaran. Nah, atau sebaliknya, kenapa orang itu oleh Allah dibikin kaya? Karena kefakirannya akan menghalangi dia dari kebenaran. Maka dijadikan kaya dia supaya dia tetap di atas kebenaran. Tapi kalau diberi kok tambah jauh, tambah maksiat, maka itu namanya istidraj. Istidraj itu bahasa kita dilulu. Nah, kesimpulan dari mana as-samad al-kamilu fi sifatihi alladzi iftaqarrat ilaihi jami'u makhluqatihi, yang butuh kepadanya seluruh makhluknya. Nah, seluruh kebutuhan makhluk ini butuh kepada as-samad. Nah, lam yalid, tidak beranak, li'annahu jalla wa ala la masila lahu, karena Allah itu tidak ada sekutunya, tidak ada sekutu baginya. Wal walad, sementara anak mustaqun min walidihi, karena anak itu merupakan belahan dari orang tua. Wa juz'un minhu, dan bagian dari orang tua. Nah, maka apa yang dilakukan anak, kebaikan atau kejelekan, orang tua dapat kecipratan. Makanya pentingnya mendidik anak itu kepada keimanan dan ketakwaan. Kebaikannya, amal solehnya itu orang tua dapat. Nah, kalau sebaliknya, kalau orang tuanya lalai, nggak mendidiknya, nggak mengajarinya, ya salah juga orang tua. Karena orang tuanya yang lebih dulu durhaka. Sebelum anaknya durhaka, orang tua yang durhaka dulu pada anaknya. Bagaimana durhaka orang tua? Anaknya tidak diberikan hak-hak pengajaran agama, pengajaran keimanan, itu dilalaikan oleh orang tua. Karena orang tua mengira bahwa kebahagiaan itu dengan dunia. Itu kesalahan fatal. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi Fatimata, terhadap Fatimah. Innaha bat'atun minni, sesungguhnya Fatimah itu bat'atun. Bat'atun itu bagian daging. Kalau betis ini dagingnya itu bat'ah, bagian dari kaki bat'ah.
Fatimah itu bagian dariku. Atau orang kita biasa mengatakan darah dagingku. Nah, wallahu jalla wa ala la matsila lahu. Allah itu tidak ada yang semisal dengannya. Summa innal walad, sementara anak innama yakunu lil hajah ilaihi. Bahwa anak itu ada kalanya karena butuh. Orang tua itu butuh anak. Nah, butuh untuk apa? Imma fil maunah, butuh untuk membantu. Nah, ala maka bidatid dunya, untuk urusan dunia. Nah, itu dibantu anak. Wa imma fil hajah ila baqa'in nasl, atau butuh untuk melangsungkan keturunan supaya tidak putus. Nah, wallahu azza wajal mustaghnin an dzalika, sementara Allah tidak butuh itu. Nah, tidak butuh apa? Pembantu. Malah yang butuh dibantu adalah kita, sehingga kita mohon maunah dari Allah. Di surah Al-Fatihah Allah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falihadza lam yalid, maka dari itu Allah tidak beranak, li'annahu la matsila lahu, karena Allah tidak ada yang semisal dengannya. Wa li'annahu mustaghnin an kulli ahadin, Allah itu cukup dari setiap orang, dari segala sesuatu. Tidak ada yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Nah, walaupun seluruh hamba itu berbuat ketaatan kepada Allah, tidak ada yang maksiat sama sekali, makhluk Allah itu tidak menambah kebaikan manusia itu kepada kebesaran Allah. Dan juga walaupun manusia seluruhnya berbuat durhaka, maksiat kepada Allah, tidak akan mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha mustaghnin an kulli ahadin. Wa qad asarallahu azza wa jal, nah, Allah mengisyaratkan ila imtina'i wiladatihi, bahwa Allah itu tidak beranak, fi qaulihi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibatun. Dari mana dia mau beranak? Allah tidak punya istri. Kalau punya istri nanti punya mertua, ya. Terus panjang. Nah, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah itu maha tahu segala sesuatu. Fal waladu, maka walad anak, yahtaju ila sahibatin, butuh istri, taliduhu yang melahirkan. Wa kadzalika huwa khaliqu kulli syai'in, sementara Allah pencipta segala sesuatu. Fa idza kana khaliqu kulli syai'in, nah, maka kalau Allah itu pencipta segala sesuatu, fa kullu syai'in, maka segala sesuatu itu munfasilun anhu. Munfasilun itu terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'inun minhu, lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ini membantah keyakinan hululiyah. Hulul itu artinya menyatu. Allah itu menyatu pada makhluk, baik pada sifatnya, pada zatnya, pada perbuatannya. Maka semua ini adalah Allah, katanya. Sehingga mereka menyalahkan Nabi Harun, karena Nabi Harun melarang orang Yahudi menyembah anak sapi, karena semua itu Allah, katanya. Ini keyakinan di Sufi, yang kalau orang Jawa bilang manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu semua yang ada ini adalah Allah. Maka tidak boleh menyembah itu hanya satu. Boleh nyembah sapi, bahkan ada yang nyembah perempuan, ada nyembah matahari. Semua ini Allah, katanya.
Itu bertentangan dengan keyakinan dari Ahlus Sunnah. Bahkan kata Syekhul Islam, keyakinan itu hululiyah, wahdatul wujud, manunggaling kaula Gusti, itu lebih jelek, lebih kufur dari keyakinannya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dikafirkan oleh Allah karena mengatakan Uzair putra Allah. Ya. Sementara Nasrani dikafirkan oleh Allah karena mengatakan Isa putra Allah. Allah di atas, punya anak namanya Uzair. Tapi kalau ini Allah menyatu dengan makhluk, seperti menyatunya gula pada teh, pada kopi, maka tidak perlu adanya pembatasan penyembahan. Karena semua sifat itu bisa iman, bisa kafir. Itu semua Allah. Zatnya juga ada. Zat itu ada yang baik, ada yang buruk gitu. Gerakan juga, perbuatan juga, ada perbuatan durhaka, perbuatan soleh, itu semua Allah. Sehingga ada orang sufi, Ibnu Arabi namanya, Ana Rabbu, saya ini adalah Tuhan, saya itu adalah Rob. Nah, kalau saya Tuhan, siapa yang mau merintah saya? Ini ucapan-ucapan kufur dari tokoh-tokoh sufi. Wa fi qaulihi lam yalid, pada ayat Allah lam yalid, tidak beranak, raddun. Ini lam yalid ini raddun, bantahan ala salasi tawaifi, bantahan kepada 3 golongan munharifati yang menyimpang. Jadi ada 3 golongan menyimpang dari ayat ini. Min Bani Adam, dari Bani Adam. Ada 3 golongan dari Bani Adam, keturunannya Nabi Adam, yang nyimpang dari lam yalid. Wahum, diantaranya mereka al-musyrikun, ya, orang-orang musyrik. Yang kedua al-yahud. Yang ketiga an-nasara. Li'annal musyrikina, karena musyrikin ja'alul malaikata, orang musyrikin menjadikan malaikat alladzina hum ibadur rahman inasan, yang malaikat itu hamba-hamba ar-Rahman, itu mereka katakan anak perempuan Allah. Nah, itu juga celaan kepada Allah. Kenapa kok gak laki, kok perempuan? Padahal Allah katakan laki itu lebih utama dari perempuan, lebih mulia secara umum, karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki itu pemimpin para wanita, yang meluruskan, yang mengatur. Zaman sekarang banyak laki tinggal bajunya, sementara yang ngatur istrinya. Itu kata orang sekarang gak lanang. Wa qalu innal malaikata, mereka mengatakan, siapa ini? Musyrikun. Innal malaikata banatullah, malaikat itu putri-putrinya Allah. Ta'alallahu amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Wal Yahudu, yang kedua, kelompok kedua Yahud. Ini keturunannya Nabi Yakub. Qalu Uzair ibnullah, mereka mengatakan Uzair putra Allah. Yang ketiga wan Nasara, qalu, mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Masih di sini siapa? Nabi Isa. Karena Masih itu ada 2, ada Masih Dajjal, ada Masih Ibnu Maryam. Fakadzabahumullahu biqaulihi, maka Allah bantah 3 golongan ini dengan Allah bantah dengan apa? Perkataannya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Li'annahu azza wa jalla huwal awwalu, karena Allah itu yang awal.
Awal ini termasuk dari nama Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal batinu wal zahiru. Itu semua nama Allah, termasuk dari nama Al-Husna, nama-nama Allah Al-Husna. Apa artinya awal? Pertama. Nah, itu bahasa Indonesia sudah pertama ya. Awal itu kalau ditafsirkan sesuatu yang tidak diawali oleh yang sebelumnya. Nah, kemudian ada orang menamai Allah, memberi sifat Allah Qadim atau Qidam. Allah wujud, Qidam baqa. Qidam itu apa? Dahulu. Qidam itu artinya dahulu. Apa bedanya dengan al-awwal? Apa Pak Jazuli? Nah, kalau awal ini tidak ada yang mendahului dan terus seperti itu, awal. Dan tidak ada makna jelek sama sekali, al-awwal. Beda kalau qadim atau qidam. Tahu pohon kelapa? Itu pelapahnya yang sudah tua, yang sudah mengering, jatuh. Oh, yang jatuh itu qidam, itu yang sudah nggak kepakai lagi. Rongsokan. Nah, itu qidam. Kalau Allah diberi nama qidam, berarti qidam tadi mempunyai makna apa? Jelek. Bermakna rongsokan. Boleh enggak Allah diberi nama dengan makna yang mempunyai makna jelek? Tidak boleh. Kaidahnya memberi nama Allah itu harus bersih dari makna-makna kurang, makna-makna aib. Termasuk ini al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Nah, huwal awwalu alladzi laisa qablahu syai'un. Ini maknanya. Allah itu al-awwal yang tidak ada sebelumnya sesuatu. Tidak didahului oleh sesuatu. Kalau anak didahului oleh bapak, ibu berhubungan, kemudian istrinya hamil, lahir anak. Nah, kemudian katanya anaknya Allah, misal. Nah, fa kaifa yakunu mauludan, bagaimana Allah itu dilahirkan? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sementara Allah itu tidak ada yang sekufu. Sekufu itu sebanding. Nah, ai lam yakun lahu ahadun musawiyan, tidak ada yang sama. Fi jami'i sifatihi, dalam seluruh sifatnya. Seluruh sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Nah, fanafallahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi, maka Allah bersihkan dari dirinya an yakuna walidan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya orang tua, atau mauludan, atau dilahirkan. Nah, atau dilahirkan, au lahu masilun, atau punya sekutu. Nah, wahadha wahadhihi wahadhihi suratu, surat ini laha fadlun azimun. Surat ini mempunyai keutamaan yang besar. Namanya surat Al-Ikhlas ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innaha, bahwa Al-Ikhlas ini ta'dilu sulusal Quran, menyamai sepertiga Al-Quran. Lakinnaha ta'diluhu wa la taqumu maqamahu. Tapi walaupun ada menandingi sepertiga Al-Quran, tidak ada yang tidak bisa digantikan atau tidak bisa menggantikan lainnya. Nah, fahiya ta'dilu sulusul Quran lakin la taqumu maqama sulusul Quran.
tapi tidak bisa menggantikan sepertiga dari Al-Quran walaupun sebanding. Maksudnya apa? Kata beliau, bidalilin annal insan, kalau sekiranya manusia lau karraraha fis shalah, kalau orang membaca al-ikhlas qul huwallahu ahad, nah diulang di salat fardu salah samarrat, diulang 3 kali, lam takfihi anil fatihah, tidak bisa menggantikan al-fatihah. Itu maksudnya seperti sepertiga Al-Quran, tapi tidak bisa menggantikan sepertiganya. Mestinya kan kalau dibaca 3 kali kan Al-Fatihahnya sudah termasuk di dalamnya, tapi enggak. Misalnya Allahu Akbar, kemudian baca iftitah, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, tidak baca Al-Fatihah misalnya. Kok baca Al-Ikhlas saja sampean, kok gak baca Al-Fatihah? Loh, kan Al-Fatihah itu, Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran, kan sudah masuk di dalamnya Al-Fatihah. Nah, itu salah memahami. Nah, ma'a annahu idza qara'aha salasa marrat faka'annaha qara'al Qur'an kullaha. Padahal kalau dia membaca 3 kali Al-Ikhlas seperti membaca seluruh Al-Qur'an termasuk Al-Fatihah. Lakinnaha la tujzi'u anhu, tapi tidak boleh yang seperti itu. Nah, wala tastaghribu an yakuna syai' mu'adilan lisyai' wala yujzi anhu. Ini yang dimaksud tadi, tidak bisa menggantikan. Fa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, anna man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir faka'annama a'taqa arba'ata anfusin. Baca ini ya, kata Rasul, fadilahnya, keutamaannya, seperti orang yang membebaskan 4 min Bani Ismail. Nah, membebaskan 4 di sini cuma disebutkan 4 budak ya. Au min walati Ismail, atau dari keturunannya Nabi Ismail. Wa ma'adzalika, walaupun demikian, laukana alaihi raqabatun kuffaratun. Nah, kalau gitu walaupun kafir apa boleh. Nah, waqala hadza dzikri lam yakfihi, maka tidak bisa kalau kafir, harus yang mukmin. Sehingga tidak cukup hanya 4 saja, tapi harus mukminah. Fala yalzimu min muadalati syai' li syai' an yakuna qa'iman maqamahu fil ijza'. Jadi penyebutan 3 tadi belum berarti boleh menggantikan lainnya. Hadhihi suratu, surat ini, kana Rasul alaihi salatu wassalam yaqra'u biha fi raq'ati tsaniyah. Surat ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dibaca di rakaat kedua fi sunnatil fajar. Rakaat pertama baca apa? Al-Kafirun. Nah, ini bimbingan bagi kita yang sholat fajar, sholat qobliyah fajar ya. Namanya sunnatil fajar. Qobliyah fajar pahalanya sangat besar, lebih baik kata Rasul dari dunia dan seisinya. Wa fi sunnatil maghrib, ba'diyah maghrib. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Wa fi raq'ati tawaf, juga rakaat tawaf. Nah, wa kadzalika yaqra'u biha fil witir, juga dalam witir rakaat terakhir ya. Nah, ini sunnah hendaknya kita
kembali ke sunnah Nabi, karena beliau mencontohkan demikian. Li'annaha mabniyatun alal ikhlas. Kenapa oleh Rasul dibaca terus ini? Karena ini surat ini merupakan pondasi keikhlasan yang sempurna kepada Allah. Sementara amalan sebesar apapun, sebanyak apapun, kalau tidak ikhlas ya percuma. Walihada tusamma surat al-ikhlas, sehingga surat ini disebut surat al-ikhlas. Wallahu alam. Kita selesai tafsir surat al-ikhlas. Kemudian menambah iman kita, menambah kelembutan hati kita, sehingga kita terhindar dari golongan orang-orang yang keras hatinya, tidak mau menoleh kepada Al-Quran, karena itu merupakan hidayah yang menunjuki kita ke jalan yang lurus, merupakan cahaya, nur yang menerangi perjalanan kita, juga merupakan ruh yang menghidupkan. Allah terangkan, awamangka namaitan, kata Allah, wahyainahu, apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan. Orang mati di situ, yang mati adalah hatinya, kemudian dihidupkan dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.